Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Swendra dari kelas TIF D Malam, Universitas Potensi Utama. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang source code pembuatan aplikasi rental mobil. Untuk keterangan lebih lanjut, lihat video berikut. Oke, sebelum memasuki demo aplikasi rental mobil, di sini saya akan menunjukkan sistem pembuatan aplikasi mobilnya. Jadi di sini ada folder aplikasi rental mobil, ini hasil download dari YouTube-nya Kampus Coding. Jadi ini ada beberapa folder untuk pembuatan aplikasi rental mobil, yaitu ada folder API, database, dokumentasi mobile Android, rental apps, dan web admin. Namun dari ke-6 folder ini kita tidak akan membahas semuanya, melainkan hanya 3 folder saja, yaitu folder yang bakal kita bahas ada API, rental apps, dan web admin. Jadi 3 folder ini tidak terlalu berpengaruh untuk pembuatan aplikasinya. Kita lihat di folder database hanya berisikan file SQL, yaitu SQL-nya ini yang bakal kita upload, yang bakal kita import ke PHP MyAdmin kita yang di exam nanti. Terus di mobile Android juga nggak ada isinya. Di dokumentasi juga isinya hanya teks dokumen biasa. Oke, kita langsung masuk saja ke bagian coding, yaitu di yang pertama kita tampilkan web admin. Web admin yaitu rental mobil. Oke. Jadi untuk pembuatan aplikasi rental mobil ini menggunakan framework CodeIgnore. CodeIgnore itu adalah salah satu framework PHP di mana ketika kita menginstalnya, kita akan ditampilkan kepada hal seperti ini. Jadi ketika kita menginstalnya, kita akan ditampilkan hal seperti ini. Ada folder-folder bawaan daripada CodeIgnore tersebut. Adapun folder bawaannya itu ialah application, cache, config, controller, core, helper, hooks, language, library, looks, model, third party, view, dan lain-lain. Ini access sistem juga termasuk dari folder bawaan CodeIgnore. Tapi dari semua folder yang ada di sini kita tidak akan membahas semuanya, melainkan kita hanya membahas config, controller, model, dan view. Hanya 4 folder ini sajalah yang bakal kita bahas di sini. Oke, pertama kita masuk ke folder config. Folder config ini adalah folder yang digunakan untuk melakukan file konfigurasi. Pada folder ini terdapat beberapa file PHP, namun untuk fungsi standar kita hanya perlu fokus ke beberapa filenya saja, yaitu file autoload, config, database, dan root. Pertama kita masuk ke file autoload. Jadi file ini digunakan untuk mengatur fungsi-fungsi yang akan dimuat otomatis di awal ketika program dijalankan. Fungsi yang dimaksud itu adalah fungsi ini ketujuh ini. Ada page, ada library, driver, helper, config, language, dan model. Itu ada di sini. Kecuali yang kelima ini dia nggak ada. Custom config itu nggak ada. Jadi cuma ini aja untuk penjelasan di autoload, yaitu file
file yang akan digunakan untuk memuat otomatis di awal ketika program dijalankan. Selanjutnya kita masuk ke folder config. Jadi untuk file config ini terdapat beberapa konfigurasi yang perlu diperhatikan, yaitu konfigurasinya ya ada konfigurasi untuk URL, ini URL rental mobil ya. Habis itu ada juga untuk index titik ada di sini config. Terus ada juga ada ini dan encrypt terus ada sini encrypt key. Jadi ini aja yang untuk di file config ini, kita hanya perlu fokus ke ini saja, encrypt, index, dan URL tadi. Terus lanjut kita masuk ke database. Jadi di file ini, database ini digunakan untuk melakukan konfigurasi yang berkaitan dengan database. Adapun konfigurasi yang perlu kita perhatikan yaitu hostname, username, password, dan database. Jadi database di sini saya menggunakan database rental mobil dengan tidak menggunakan password, username-nya root, dan hostname-nya adalah localhost. Next kita masuk ke bagian root. Jadi di root ini adalah salah satu cara untuk mengatur jalur atau root yang digunakan untuk mengakses sebuah halaman. Jadi di sini ada coding bawaan dari kode ignore. Inilah coding bawaan dari kode ignore untuk file root ini. Oke, sampai di sini untuk penjelasan folder config. Kita masuk ke controller. Controller digunakan untuk mengatur alur proses aliran data atau fungsi yang dibuat. Dalam arti kata lain, file controller ini sangat berperan dalam pembuatan website berbasis MVC. Tanpa controller, view dan model tidak akan berjalan semestinya. Jadi di controller inilah tempat dimana CRUD dibuat atau fungsi-fungsi penambahan, tambah, edit, hapus, semuanya ada di sini nih. Create adalah tambah nih. Semuanya ada di sini di file controller ini. Update adalah edit. Terus update action, delete untuk hapus, dan sudah. Sekarang kita lanjut ke model. Jadi controller udah selesai, config udah selesai. Kita masuk ke folder model. Jadi di file ini di dalamnya folder model ini digunakan untuk mengelola data ke database dengan bantuan controller. Jadi maksudnya itu yang ada di controller seperti yang ada di sini, kita memanggil model ini benda. Ini adalah model yang kita panggil dari file model. Ini model.
Jadi di mana denda itu ialah ini. Nah, disinilah kita memanggil file ini di controller. Lanjut ke folder view. Di dalam folder view ini digunakan untuk menampung program yang berisikan desain antar muka. Jadi di view inilah tempat pekerjaan para front end ya. Dia menampilkan tampilan-tampilan daripada aplikasi rental mobil ini. Oke, sampai di sini saja untuk penjelasan rental mobil. Selanjutnya kita masuk ke folder API di rental API. Jadi API ini berfungsi untuk menghubungkan antara satu sama lain. API inilah yang menghubungkan antara web dan aplikasi rental mobil dan Android kita nanti. Jadi di dalam file API ini sama seperti yang ada di dalam rental mobil, sama-sama menggunakan kode Eigner sebagai frameworknya. Jadi di dalam folder API ini tidak terlalu banyak penjelasannya, karena isi sama strukturnya juga sama seperti yang ada di rental mobil. Sama-sama menggunakan config, controller, model, dan view yang bakal untuk dijelaskan. Jadi di API ini terlalu banyak pekerjaan di bagian controllernya di API. Jadi untuk bagian view-nya juga tidak ada cuman sedikit untuk bagian view di API, karena API ini kebanyakan di bagian divisi backend-nya. Oke, kita lanjut ke Android. Ya, ini adalah tampilan awal. Inilah tampilan source code daripada Android. Jadi di sini di bagian ini tidak terlalu banyak pekerjaan untuk di divisi backend-nya, karena divisi backend sudah ada di bagian webnya tadi yang ada di API. Jadi di Android ini kita hanya perlu memanggil API yang dibuat di rental API tadi. Jadi di sinilah fungsi utama API tadi yang berfungsi untuk menghubungkan antara web dan Android. Di sini kita coba untuk melihat yang ada di admin. Ya, di sini tidak terlalu banyak pengkodingannya, melainkan hanya memanggil field atau name table yang ada di database. Dia hanya memanggil name-nya saja, name, dan memanggilkan API yang kita buat tadi. Terus kita masuk ke bagian API. Oke, ini di client. Ya, disinilah tempat penghubung antara website dan Android-nya. Di sini name IP ini didapat dari WiFi yang kita gunakan di ifconfig. Ini adalah IP yang kita gunakan untuk menghubungkan antara Android dan mobile. Oke, lanjut ke bagian line demonya ya. Kita masuk ke rental mobil. Ini kita coba untuk menampilkan awal. Kita masuk ke rental mobil. Jadi ini adalah tampilan awal daripada website rental mobil. Oke, bentar kita lihat ini dulu, soalnya kita nggak pakai crack, dia minimal 10 menit masih nyebar ya. Oke, kita langsung coba untuk login dengan username admin dan password admin.
Oke, ini adalah tampilan daripada website rental mobil. Ini kita coba untuk ganti IP aja, 192.168.4383. Ini adalah IP daripada wifi yang kita gunakan. Jadi ini adalah tampilan untuk website rental mobil yang kita gunakan. Kita bisa tambah mobil di sini, cuman kita nggak tambah, terlalu ribet aja. Kita masuk ke bagian Android. Oke, ini adalah tampilan Android saya. Kita buka untuk aplikasi rental mobil. Ini kita logout dulu. Logout. Oke, ini adalah tampilan awal daripada aplikasi rental mobil yang dibuat. Kita coba untuk login dengan nama General. Oke, tadi saya udah register Suhendra. Kita login. Oke, berhasil login dengan simpan. Di sini kita coba untuk memulai pemesanan atau merental mobil. Jadi di sini terdapat beberapa mobil yang siap untuk di rental. Jadi kita coba untuk memilih salah satunya. Kita coba pilih ini, Lamborghini. Tanggal pinjamnya kita pilih tanggal 19. Kembalikan pada tanggal 20 saja atau 22. Oke, mau usah 22. Pilih jam sewa, kita pilih jam 2, kita pilih jam setengah 3. Add to cart. Mobil berhasil disimpan. Oke, mobil masuk ke dalam keranjang. Ini adalah mobil, ini adalah struk untuk peminjam mobil yang nantinya bakal masuk ke dalam website ini di admin untuk mengakses pinjamannya. Tuh, waduh, kunci. Kita pilih checkout. Oke, loading. Oke, ini adalah pesanan kita, belum lunas statusnya. Kita coba untuk melihatnya di rental mobil ini, pesanan. Melek. Oke, ini adalah pesanan yang tadi yang belum lunas. Kita lihat detail. Kita coba untuk menyelesaikannya saja dengan nama Suhendra. Proses, menunggu untuk diproses. Kita konfirmasi. Are you sure? Oke, udah. Kita langsung masuk ke proses pinjaman. Detail. Selesai. Oke, proses selesai. Sekarang kita masuk ke sini. Sekarang statusnya sudah lunas. Begitulah sistem pembuatan aplikasi rental mobil yang bisa saya jelaskan. Sampai di sini penjelasan saya, kurang lebih saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.